Saluran penyebaran agama Islam di Indonesia. Peta masuknya agama Islam ke Indonesia. Jalur perdagangan. Pedagang Arab, Gujarat, dan Persia berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Para pedagang berdagang di Indonesia sambil menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di tempat-tempat yang mereka singgahi. Proses ini dilakukan untuk mempererat hubungan dagang yang dijalin dengan bangsa lain. Interaksi yang terjadi antara pedagang Islam dan masyarakat menjadikan masyarakat Indonesia memeluk Islam. Setelah pedagang dan masyarakat memeluk Islam, mereka kemudian menyebarkan Islam kepada orang-orang di sekitarnya. Secara bertahap, agama dan syariat Islam disebarkan dari Muslim Arab, Gujarat, serta India kepada pedagang dan masyarakat Indonesia. Proses Islamisasi melalui pedagang yang sangat menguntungkan dan efektif daripada cara lain. Efektivitas ini karena tidak hanya golongan bawah yang terlibat perdagangan, tetapi juga masyarakat golongan atas seperti bangsawan dan raja. Keadaan ini didukung dengan semakin ramainya jalur perdagangan antara Selat Malaka, Jawa, dan Maluku. Jalur ini menjadi pusat-pusat perdagangan di sepanjang pantai Pulau Sumatera dan Malaka. 2. Jalur perkawinan. Pedagang Islam menetap di suatu masa dengan waktu yang cukup lama. Para pedagang Islam biasanya singgah dalam waktu berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun. Tujuannya yaitu untuk berdagang, mengambil bekal, atau menunggu angin timur untuk melanjutkan perjalanan. Jalinan hubungan baik terkadang diteruskan dengan perkawinan antara wanita pribumi dan pedagang Islam. Wanita Indonesia yang dinikahi pedagang Islam biasanya berasal dari golongan bangsawan. Melalui perkawinan ini, lahir generasi Muslim baru. Sedikit demi sedikit mulai terbentuk masyarakat Muslim dengan adat Islam. 3. Jalur politik. Raja memiliki peranan yang sangat besar dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Ketika raja memeluk Islam, secara otomatis rakyatnya akan mengikutinya karena rakyat memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap raja. Seorang raja selalu menjadi panutan, bahkan juga teladan bagi rakyatnya. Apapun yang diperintah rajanya, rakyat pasti mematuhinya. Setelah agama Islam diterima oleh kerajaan, kepentingan politik selanjutnya dilaksanakan melalui perluasan wilayah. Beberapa kerajaan Islam selanjutnya melakukan perluasan wilayah terhadap kerajaan lain. Meskipun penaklukan suatu wilayah oleh kerajaan Islam dilakukan melalui jalan perang, penguasa Islam tetap bertoleransi kepada pemeluk agama lain dan tidak memaksakan Islam sebagai agama kerajaan yang ditaklukkan. Inilah salah satu faktor yang memperlancar perluasan kekuasaan Islam. 4. Jalur pendidikan. Pendidikan untuk menyebarkan agama Islam dilakukan melalui pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam yang mendidik santrinya belajar agama Islam. Materi pembelajaran dalam pesantren bersumber pada kitab kuning dari Timur Tengah yang ditulis pada abad 7 sampai 8 Masehi. Materi yang diajarkan dilengkapi dengan fikih dan tauhid. Siswa dalam pesantren disebut santri, sedangkan pengasuh dalam pesantren disebut sebagai kiai. Saat belajar di pesantren, santri belajar dengan disiplin sehingga mampu menguasai ilmu dan keterampilan yang diajarkan, terutama ilmu agama
kedisiplinan yang diterapkan dalam segala hal, termasuk belajar, dapat mengantarkan seseorang meraih kesuksesan pada masa depan. 5. Jalur kesenian. Saat agama Islam masuk, kebudayaan masyarakat Indonesia masih dipengaruhi kepercayaan sebelumnya. Kebudayaan tersebut telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kebudayaan menjadi media ampuh untuk menyebarkan Islam. Para penyiar agama Islam menggunakan media kebudayaan atau kesenian yang sunnah ada sebagai sarana penyebaran Islam. Kebudayaan periode sebelum Islam tidak diubah oleh para penyiar Islam. Kesenian tersebut dilanjutkan dan digunakan untuk menyebarkan ajaran Islam. Misalnya, dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan, para ulama mengundang masyarakat berkumpul sehingga para ulama dapat berdakwah di tengah masyarakat tersebut. Selain gamelan, kesenian yang efektif digunakan dalam proses islamisasi adalah wayang. Sunan Kalijaga merupakan tokoh yang mahir mementaskan wayang. Sunan Kalijaga tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi meminta penonton mengikuti mengucapkan kalimat syahadat. 6. Jalur tasawuf. Kata tasawuf berasal dari kata suf yang artinya wool atau bulu kambing. Istilah ini muncul karena ahli tasawuf biasanya mengenakan baju atau jubah dari domba atau dari bulu domba. Pakaian yang terbuat dari bulu domba merupakan simbol orang-orang yang sederhana, tulus, dan taat beribadah kepada Allah. Orang-orang yang menjalankan kehidupan tasawuf disebut sufi. Unsur-unsur mistis dalam tasawuf bukan asli ajaran Islam, melainkan bentuk perpaduan dengan budaya lokal. Perpaduan dua kebudayaan tanpa menghilangkan unsur asli dari kebudayaan tersebut disebut akulturasi budaya. Akulturasi budaya perlu dilakukan untuk menghadapi keragaman budaya dalam masyarakat. Masyarakat saling berinteraksi untuk memadukan nilai-nilai kebudayaan yang dianggap penting untuk dijaga dan dikembangkan. Akulturasi budaya ini menjadi tasawuf mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, tasawuf menjadi salah satu cara menarik masyarakat agar masuk Islam. Sekian dan terima kasih.